Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan cerita tentang kisah perjalanan hidup manusia yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Sirah Nabawiyah, bagian 3. Suwaibah. Sebelum kedatangan para wanita Bani Sa'ad, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah, yakni budak perempuan Abu Lahab. Hanya beberapa hari saja Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah. Halimah As-Sa'diyah. Ketika Halimah dan suaminya, yakni Harits, kembali ke rombongan, mereka melihat semua kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu, Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Tuhan, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Tuhan, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya." Suaminya menjawab, "Tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Tuhan memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut." Akhirnya, Halimah dan suaminya kembali menemui Aminah dan membawa Nabi Muhammad SAW ke dusun mereka. Aminah melepas bayinya itu dengan perasaan lega bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang mengasuh Nabi Muhammad SAW, sedih karena harus berpisah dengannya selama 2 tahun ke depan. "Pergilah nak, ibu menunggumu di sini," bisik Aminah dengan pipi yang dialiri air mata. Tatkala menggendong Nabi Muhammad SAW, Halimah keheranan. "Aku tidak merasa repot membawanya, seakan-akan tidak bertambah beban." Kemudian Halimah menyusui Nabi Muhammad SAW. "Lihat, bayi ini menyusu dengan lahap," kata Halimah kepada suaminya. Setelah menyusui Nabi Muhammad, Halimah menyusui bayinya sendiri. Bayi itu juga menyusu dengan lahap. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW dan bayi Halimah tertidur dengan lelap. "Anak kita tidur dengan nyenyak," bisik Halimah kepada suaminya. Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam. Malam itu, keduanya bertambah heran karena unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu. "Engkau tahu, wahai Halimah, sebelum ini unta tua kita tidak menghasilkan susu setetes pun," gumam Harits. Suami istri itu meminum air susu unta sampai kenyang. "Malam ini benar-benar malam yang indah," kata Halimah kepada Harits. "Bayi kita tertidur lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang." "Demi Allah, tahukah engkau, wahai Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah?" "Demi Allah, aku pun berharap demikian." Kebanggaan Rasulullah. Lingkungan di Bani Sa'ad benar-benar sangat murni. Kelak, Rasulullah SAW pun dapat berkata dengan bangga, "Aku adalah keturunan Arab yang paling tulen, sebab aku anak suku Quraisy yang disusui di Bani Sa'ad bin Bakr." Keberkahan. Keberkahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW waktu kecil tidak berhenti sampai di situ. Ketika dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'ad, terjadi hal yang mengherankan. "Suamiku, tidakkah engkau melihat hal yang aneh pada keledai tungganganku?" tanya Halimah. "Saat kita pergi, keledai ini berjalan pelan sekali, tetapi kini ia dapat berjalan cepat seolah tak kenal lelah. Padahal beban yang dibawanya cukup berat. Keledai itu berjalan cukup cepat sehingga bisa menyusul dan melewati rombongan wanita Bani Sa'ad lainnya yang telah berjalan lebih dulu." Halimah putri Abu Du'aib panggil para wanita itu keheranan. "Tunggulah kami, bukankah ini keledai yang engkau tunggangi saat kita pergi?" "Demi Tuhan, begitulah," balas Halimah. "Ini memang keledaiku yang dulu. Demi Tuhan, keledaimu itu kini bertambah perkasa." Ketika tiba di rumah, Halimah dan Harits tambah terkejut. "Sepetak tanah kita," bisik Halimah tak percaya.
sepetak tanah kita ini jadi begitu hijau dan subur. Padahal saat kita berangkat, tidak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang dari ini. Domba-domba juga, seru Harits. Domba-domba kita jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kita dapat memerah dan meminum susu mereka setiap hari. Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, 2 tahun pun berlalu, kini tiba saatnya mengembalikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke dusun. Halimah dan suaminya mengembalikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Aminah. Alangkah bahagianya Aminah bertemu lagi dengan putra tunggalnya itu. "Lihat, kini engkau tumbuh menjadi anak yang tegap dan sehat," ujar Aminah. Aminah memandang Halimah dan suaminya dengan mata berbinar-binar penuh rasa terima kasih. "Kalian telah merawat Muhammad dengan baik. Bagaimana aku harus berterima kasih?" Halimah dan suaminya berpandangan dengan gelisah. Sebenarnya mereka merasa berat berpisah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka amat menyayangi anak itu. Selain itu, sejak Nabi Muhammad datang, kehidupan mereka dipenuhi keberkahan. "Kami cuma berharap andai saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir ia terserang penyakit menular yang kudengar kini sedang mewabah di Mekah," pinta Halimah. Aminah menyadari bahwa yang mereka pinta dan katakan ada benarnya, tetapi hatinya bimbang karena hampir tak sanggup berpisah lagi dengan putranya. Ketika Abdul Muthalib datang, bangga sekali ia melihat pertumbuhan cucunya yang begitu bagus di daerah pedalaman. Beliau berkata, "Aku ingin Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai ia berusia 5 tahun, agar ia di sana belajar berkata-kata dan telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang murni dengan fasih pula." Aminah mengerti bahwa ia harus kembali melepas Nabi Muhammad SAW demi masa depan putranya sendiri. "Beri aku waktu beberapa hari bersama putraku. Setelah itu bolehlah kalian membawanya kembali," kata Aminah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun dibawa kembali ke dusun Bani Sa'ad. Namun di sana ia mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengguncangkan. Pembelahan dada. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah keluarga Halimah kembali ke pedalaman. Saat itu umur Nabi Muhammad belum genap 3 tahun. Hari itu Nabi Muhammad kecil ikut menggembalakan kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba salah seorang putra Halimah datang berlari sambil menangis. "Ada apa?" tanya Halimah dan suaminya dengan panik. "Saudaraku yang dari Quraisy itu, dia diambil oleh seorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikan." Halimah dan Harits segera berlari mencari Nabi Muhammad SAW. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri dengan wajah pucat pasi. Halimah dan suaminya memperhatikan wajah Nabi Muhammad baik-baik. "Apa yang terjadi padamu, wahai anakku?" tanya mereka. "Aku didatangi oleh seorang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkan, lalu perutku dibedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Aku tak tahu apa yang mereka cari." Tanpa bertanya lagi, Halimah segera membawa Nabi Muhammad SAW pulang. Hatinya dipenuhi kecemasan. "Aku takut Muhammad didatangi dan digoda oleh jin," kata Halimah kepada suaminya. "Lebih baik kita membawanya kembali ke Mekah," jawab Harits. Percakapan dengan Halimah. Karena kejadian itu, Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Mengapa engkau mengantarkannya kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." "Ya," jawab Halimah. "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku.
Aku merasa takut karena banyak kejadian terjadi padanya. Jadi, aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan." "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Aminah. "Berkatalah dengan benar kepadaku." Halimah terdiam sejenak, lalu bercerita dengan rasa berat. Ada 2 orang berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya. Setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya memandang Aminah, tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah yang tenang. "Apakah engkau takut setanlah yang mengganggunya?" tanya Aminah. Halimah mengangguk. "Itulah sebenarnya yang membuatku khawatir, sehingga cepat-cepat mengembalikannya kepadamu." Aminah menarik nafas dan berkata kepada Halimah, "Setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya, anakku akan menjadi orang besar di kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, ia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit." Halimah mendengar semua itu dengan takjub. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata dengan lembut, "Biarkan ia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Nabi Muhammad SAW pun kembali dibawa pulang. Namun, lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang membuat Halimah benar-benar khawatir dan mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Orang-orang Habasyah. Saat itu, usia Nabi Muhammad SAW sudah 5 tahun. Beliau sedang berlari mengejar saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Halimah yang sedang menggembala kambing. "Kak, tunggu!" seru Nabi Muhammad sambil berlari menuruni bukit. "Ayo Muhammad, kejar kami kalau bisa," ujar Syaimah, anak perempuan sulung Halimah sambil tertawa. Anak-anak itu terus bermain. Diam-diam, ada beberapa orang Nasrani dari Habasyah yang sedang memperhatikan mereka. "Lihat Kak, itu ibu datang," seru Nabi Muhammad SAW. Anak-anak menoleh dan memekik senang melihat Halimah datang menjemput. Namun, wajah Halimah tampak khawatir. Ia mencurigai beberapa bayangan yang sedang mengintai sambil berbisik-bisik di kejauhan. Hatinya makin berdebar ketika orang-orang Habasyah itu datang mendekat. Tanpa memedulikan dirinya, mereka langsung mendekati Nabi Muhammad SAW. "Paman mau apa?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu," perintah salah seorang dari mereka. Nabi Muhammad membalikkan badan, lalu orang-orang Habasyah itu saling pandang dengan wajah terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik ke tempat semula dan kembali berunding berbisik-bisik. "Kalian bermainlah lagi, ibu akan mencari tahu apa yang mereka bicarakan," kata Halimah kepada Nabi Muhammad SAW dan saudara-saudaranya. Diam-diam, Halimah mendekati tempat orang-orang Habasyah itu berada dan terkejut mendengar apa yang mereka katakan. "Kita harus merampas anak ini dan membawanya kepada raja di negeri kita. Kita telah mengetahui seluk-beluk tentang dia. Ada tanda di punggungnya yang meramalkan anak ini kelak akan menjadi orang besar." Halimah pun menjauh dari mereka. "Aku harus melarikan Muhammad dari mereka sekarang juga," kata Halimah dengan gelisah. Tanda-tanda Rasul terakhir pada Injil. Orang-orang Nasrani Habasyah itu tahu bahwa seorang Rasul terakhir akan dibangkitkan dan mereka diperintahkan mengikutinya. Seperti yang tertera pada Injil di bagian Kitab Ulangan 18, ayat 15 sampai 22. Bahwa seorang nabi di antara kamu, dari antara segala saudaramu dan yang seperti aku ini, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghilang. Halimah cepat-cepat mengajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi. Namun dari kejauhan, orang-orang Habasyah itu terlihat bergegas mengikuti mereka. Untunglah Halimah mengenal daerah itu dengan baik, sehingga mereka bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang Habasyah walaupun dengan susah payah. Tidak lama kemudian, Halimah berkemas menyiapkan Nabi Muhammad untuk segera kembali ke Mekah. Sedih sekali rasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus berpisah dengan saudara-saudaranya, yakni Syaimah, Unaisah, dan Abdullah. "Wahai Muhammad, jangan lupakan kami," pinta Syaimah dengan mata berkaca-kaca. Nabi Muhammad mengangguk sambil memeluk mereka satu persatu. Kemudian, berangkatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan semua kenangan indah yang tidak akan pernah hilang dari benaknya seumur hidup. Halimah As-Sa'diyah pun mengelus kepala Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. "Bergembiralah Muhammad, engkau akan berjumpa dengan ibu dan kakekmu." Mekah pada malam hari sangat ramai ketika mereka tiba. Saat melalui kerumunan orang itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terpisah dan hilang. Halimah kebingungan. Ia takut orang-orang Habasyah itu diam-diam masih mengikuti mereka dan mengambil kesempatan ini untuk menculik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menangis, Halimah mendatangi Abdul Muthalib. "Sungguh, pada malam ini aku datang dengan Muhammad. Namun ketika aku melewati Mekah atas, ia menghilang dariku. Demi Allah, aku tidak tahu di mana kini ia berada." Setelah memerintahkan orang untuk mencari, Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia mengembalikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Bertemu kakek dan ibunda. Tidak lama kemudian, datanglah seseorang bernama Waraqah bin Naufal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdul Muthalib. "Ini anakmu, kami menemukannya di Mekah atas." Alangkah lega dan gembiranya Abdul Muthalib. "Cucuku," katanya sambil mendekap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib memperhatikan cucunya dengan wajah berseri-seri. Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertawaf di Ka'bah. Setelah itu, ia memintakan perlindungan Tuhan untuk cucunya itu dan mendoakannya. "Mari kita menemui ibumu sekarang," ajak Abdul Muthalib. Alangkah senangnya anak dan ibu itu ketika mereka saling bertemu. Walaupun demikian, tersisip kesedihan di hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melepas Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan yang selama ini telah merawatnya dengan limpahan kasih yang besar. "Selamat tinggal Muhammad. Jadilah orang besar seperti yang pernah dikatakan ibumu," kata Halimah sambil beranjak pergi. Sampai dewasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memutuskan tali silaturahim dengan ibu susunya itu. Gembala kambing. Mulai dari hidupnya di Bani Sa'ad sampai masa kecilnya di Mekah, hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilalui sebagai seorang pengembala. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah paman Sayyidah Khadijah, kelak menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waraqah bin Naufal tidak menyukai berhala. Ia tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setia. Ia tidak meminum minuman keras dan tidak berjudi, serta bermurah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Di bawah asuhan sang kakek. Saat itu, Abdul Muthalib bertindak sebagai pengasuh cucunya. Ia mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih sayangnya. Abdul Muthalib adalah pemimpin seluruh Quraisy dan Mekah. Untuknya,
diletakkan hamparan khusus tempat duduk di bawah naungan Ka'bah. Anak-anak beliau, yakni paman-paman Nabi Muhammad, tidak ada yang berani duduk di tempat itu. Mereka duduk di sekeliling hamparan itu sebagai penghormatan kepada ayah mereka. Suatu saat Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih kanak-kanak duduk di atas hamparan tersebut. Serentak, paman-paman beliau langsung memegang dan menahan Nabi Muhammad agar tidak duduk di atas hamparan. Namun, ketika Abdul Muthalib datang dan melihat kejadian tersebut, ia berkata, "Biarkan anakku itu, demi Tuhan, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian, Abdul Muthalib duduk di atas hamparan tersebut sambil memangku Nabi Muhammad SAW dan mengelus-elus punggungnya dengan penuh kasih sayang. Abdul Muthalib bergembira dengan apa yang dilakukan cucunya itu. Lebih-lebih lagi, kecintaan kakek kepada cucunya itu timbul ketika Aminah kemudian berniat membawa Nabi Muhammad SAW ke Yasrib untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara ibunya dari keluarga Najjar. Perjalanan ini juga bertujuan untuk berziarah ke makam Abdullah, yakni ayahanda Nabi Muhammad SAW. Sudah lama Aminah memendam keinginan untuk melihat makam suami tercintanya itu. Kini, ia akan berangkat dengan ditemani putranya seorang. Aminah wafat. Dalam perjalanan itu, Aminah membawa Ummu Aiman, yaitu budak perempuan peninggalan Abdullah. Sesampainya di Yatsrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah. Kepada Nabi Muhammad SAW diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu, serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah saat pertama Nabi Muhammad benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Apalagi beliau mendengar ibunya bercerita panjang lebar tentang sang ayah tercinta yang setelah beberapa waktu tinggal bersama, kemudian meninggal dunia. Di kemudian hari, yakni setelah hijrah, pernah juga Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat-sahabatnya tentang kisah perjalanan masa kecil beliau ke Yatsrib, yang saat itu telah berubah nama menjadi Madinah. Rasulullah amat terkenang dengan perjalanan bersama ibunya itu. Kisah perjalanan penuh cinta pada Madinah, dan kisah penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya. Sesudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang membawa mereka dari Mekah. Akan tetapi, di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal di tempat itu. "Ibu, ibu!" panggil Nabi Muhammad SAW kepada ibunya yang sudah wafat. Dalam pelukan Ummu Aiman, dengan air mata meleleh, Nabi Muhammad SAW menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat itu. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW telah menjadi seorang anak yatim piatu. Wafatnya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Beliau pulang sambil menangis, hatinya pilu karena kini sebatang kara. Nabi Muhammad SAW makin merasa kehilangan. Beliau menjalani takdir sebagai seorang anak yatim piatu. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi dan semakin sedih. Baru beberapa hari yang lalu, beliau mendengar dari ibunya cerita keluhan duka kehilangan ayahandanya semasa beliau dalam kandungan. Kini, beliau melihat sendiri di hadapannya, ibunya pergi untuk tidak kembali lagi, sebagaimana ayahnya dulu. Nabi Muhammad SAW yang masih kecil itu kini memikul beban hidup yang berat sebagai seorang yatim piatu. Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya itu dengan rasa iba yang dalam. Kecintaan Abdul Muthalib pun semakin bertambah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa duka Nabi Muhammad SAW mungkin agak ringan apabila kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, dapat hidup lebih lama lagi. Namun,
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak lain. Pada usia 80 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu, Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Beliau mengiringi jenazah sang kakek ke kubur sambil berlinangan air mata. Kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas begitu dalam pada diri Rasulullah SAW, sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya di tengah kesedihan itu. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Al-Quran Surah Ad-Duha ayat 6-7. Keluarga Umayyah. Kewafatan Abdul Muthalib merupakan pukulan berat bagi keluarga Hashim. Tidak ada anak-anak Abdul Muthalib yang memiliki keteguhan hati, kewibawaan, pandangan tajam, terhormat, dan berpengaruh di kalangan Arab seperti dirinya. Kemudian, keluarga Umayyah tampil ke depan mengambil tampuk kepemimpinan yang memang sejak dulu mereka idam-idamkan, tanpa menghiraukan ancaman yang datang dari keluarga Hashim. Diasuh Abu Thalib. Sebelum wafat, Abdul Muthalib menunjuk salah seorang anaknya untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Ia tidak menunjuk Abbas yang kaya, namun agak kikir, dan tidak menunjuk Harits, putranya yang tertua, karena Harits adalah orang yang tidak mampu. Abdul Muthalib memilih Abu Thalib untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Karena sekalipun miskin, Abu Thalib memiliki perasaan yang halus dan paling terhormat di kalangan Quraisy. Abu Thalib juga amat menyayangi keponakannya itu. Budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati, sangat menyenangkan Abu Thalib. Bahkan ia lebih mendahulukan kepentingan Nabi Muhammad SAW daripada anak-anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Nabi Muhammad SAW amat mencintai pamannya, yakni Abu Thalib. Beliau tahu bahwa pamannya memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, pamannya tidak pernah berhutang kepada orang lain. Abu Thalib lebih suka bekerja keras memeras keringat untuk menafkahi keluarganya. Karena itulah, tanpa ragu, Nabi Muhammad SAW ikut bekerja seperti anak-anak Abu Thalib yang lain. Beliau membantu pekerjaan keluarga Abu Thalib, menggembalakan kambing, dan mencari rumput. Abu Thalib merasa bahwa Nabi Muhammad SAW kelak akan menjadi orang yang bersih hatinya dan dijauhi dari dosa. Ia yakin jika mengajak Nabi Muhammad berdoa, Tuhan akan mengabulkan permohonannya. Seperti yang dilakukannya ketika orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah berdoa meminta hujan." Maka Abu Thalib keluar bersama Nabi Muhammad SAW. Ia menempelkan punggung Nabi Muhammad SAW ke dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian, mendung pun datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah-lembah dan di ladang menjadi gembur.